Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Python FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Python FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian seperti biasa, sebelum saya berbicara tentang P-Network, saya mengundang teman-teman untuk bergabung bersama grup Telegram yang bernama Tarakan Vision Free Airdrop. Untuk linknya akan saya letakkan di deskripsi yang ada di video ini. Jadi dalam grup Telegram ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menciptakan peluang keuntungan dari dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah tulisan dari seorang pionir yang membahas tentang bagaimana sebuah mobil sedan Kia K9 itu terjual dengan barter dengan menggunakan Bitcoin di Korea Selatan, teman-teman. Dan ini adalah sebuah momen penting di dalam dunia mata uang digital. Dalam sebuah peristiwa yang menggemparkan dunia perdagangan digital, sebuah mobil sedan Kia K9 dalam kondisi sangat baik telah berhasil dijual dengan harga 9.999 Bitcoin di Korea Selatan, teman-teman. Jadi transaksi yang dilakukan oleh seorang pionir ini telah menarik perhatian luas setelah diliput oleh situs berita Korea dan menyebar dengan cepat melalui platform Facebook dan Twitter, teman-teman. Jadi kejadian ini menunjukkan tanda-tanda nyata bahwa Bitcoin ini mulai memperoleh nilai dan penerimaan yang signifikan bahkan sebelum adanya peluncuran Open Mainnet di bulan Desember 2024 ini, teman-teman. Jadi transaksi menggunakan Bitcoin ini adalah sebuah contoh jelas. Jadi saya ulangi, jadi transaksi ini adalah sebuah contoh jelas dari bagaimana Bitcoin itu dapat digunakan untuk membeli barang berharga seperti mobil. Dalam kasus ini, penjual dan pembeli sepakat untuk menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan dan adopsi terhadap mata uang ini, teman-teman. Jadi dengan menggunakan Bitcoin, maka proses transaksi menjadi lebih sederhana dan transparan, menghilangkan kebutuhan akan hadirnya mata uang fiat tradisional, teman-teman. Jadi penerimaan Bitcoin dalam transaksi semacam ini merupakan langkah penting dalam perjalanan mata uang digital ini menuju ke penerimaan secara global. Dengan adanya transaksi besar seperti ini, Bitcoin menunjukkan potensinya sebagai alat tukar yang sah dan dapat diandalkan, teman-teman. Meskipun masih dalam tahap awal pengembangan, penggunaan Bitcoin untuk membeli barang-barang berharga seperti mobil ini akan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pengguna terhadap mata uang ini. Jadi kalau kita melihat tren ini, teman-teman, ini ada indikasi bahwa P-Network ini akan bisa menjadi pemain utama di dalam dunia mata uang digital, teman-teman. Jadi dengan semakin banyaknya produk dan layanan yang diperdagangkan menggunakan Bitcoin, dari kendaraan hingga properti, kemungkinan besar maka nilai pasar dari Bitcoin pada saat Open Mainnet di bulan Desember 2024 itu akan meningkat sangat pesat, teman-teman. Permintaan yang meluas untuk Bitcoin ini dapat menyebabkan kenaikan nilai yang signifikan dan akan membuatnya menjadi salah satu mata uang digital terpopuler di masa depan. Pada saat kita berbicara tentang apa dampak transaksi Bitcoin terhadap nilai pasar, teman-teman. Jadi transaksi besar seperti pembelian mobil sedan Kia K9 menggunakan Bitcoin
ini akan memberikan dampak positif pada nilai pasar dari mata uang digital ini. Ketika lebih banyak transaksi dilakukan menggunakan Bitcoin, maka ini dapat menciptakan efek jaringan yang menguntungkan, di mana semakin banyak orang akan tertarik untuk menggunakan dan membeli Bitcoin, teman-teman. Dan ini berpotensi meningkatkan nilai dari mata uang ini secara eksponensial, menjadikannya investasi yang menarik bagi banyak pihak. Untuk memastikan bahwa P-Network dapat terus berkembang dan mencapai potensi penuhnya, ada beberapa langkah strategis yang perlu diambil, teman-teman. Yang pertama adalah bahwa P-Network harus terus meningkatkan adopsi dan penggunaan Bitcoin dalam transaksi sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah pengembangan teknologi yang mendasari P-Network harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan keamanan dan efisiensi di dalam sistem, teman-teman. Kemudian terakhir yang paling penting adalah bagi komunitas P-Network untuk terus berinovasi dan mendukung pertumbuhan ekosistem Bitcoin, teman-teman. Namun kalau saya lihat di sini, teman-teman, ini berarti kalau mobil ini harganya mahal. Sementara di sini kita lihat harganya harus membayar 9.999p, maka ini berarti yang berlaku adalah bukan global consensus value, teman-teman. Dan ini kalau kita lihat di Korea Selatan, kelihatannya untuk para pionir di Korea ini kurang respect atau kurang menghargai teman-teman kita yang berjuang untuk memperjuangkan global consensus value, teman-teman. Ya mungkin ini akan terjadi pro dan kontra, jadi kelihatannya antara pembeli dan penjual ini mendapatkan konsensus atau menetapkan konsensus sesuai dengan kesepakatan dua orang. Artinya tidak menggunakan standar global consensus value yang biasanya sering dipakai di dalam transaksi seperti di Indonesia atau di Vietnam, bahkan di Cina, teman-teman. Kalau kita lihat informasinya malah untuk di Cina itu lebih banyak yang menggunakan standar global consensus value, teman-teman. Namun kalau kita lihat dari kacamata lain, teman-teman, jadi kesimpulannya adalah bahwa peristiwa penjualan Kia K9, sebuah sedan mewah ini menggunakan 9.999 Bitcoin di Korea Selatan, bagaimanapun juga ini adalah sebuah contoh nyata positif dari kemajuan P-Network dalam dunia mata uang digital. Kita lepas berbicara dari pro dan kontra tentang harga global consensus value, teman-teman. Namun di sini dengan adopsi yang meningkat dan penerimaan yang luas, ini adalah sebuah sinyal bahwa Bitcoin berpotensi menjadi mata uang digital utama di masa depan. Jadi kejadian ini menandakan bahwa P-Network sedang menuju ke arah yang positif dan dapat membuka peluang baru bagi para pengguna dan investor di seluruh dunia. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah teman-teman sepakat kalau harga sedan ini 9.999 Bitcoin, ataukah di sini harusnya mereka menetapkan harga sesuai dengan global consensus value? Silakan teman-teman komen di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.